Marjani, Fauzan, Iqbal, Hasan, Ahmad Dhani, Nabil, Aldiansyah, Noval, Irfan. Hadir Bu. Baik, ada yang belum Ibu panggil? Siapa? Depan nih. Depan Indri. Ragil belum. Di sini ada yang tidak hadir. Daud. Siapa? Ahmad Anugrah. Keterangannya apa? Sakit. Sudah 2 hari. Oke, di sini sudah Ibu panggil semua. Di sini kita mulai pelajaran pada hari ini yaitu praktik marking stamping. Di mana di sini Ibu mempunyai tujuan dari praktik ini. Yang pertama, peserta didik itu mampu memahami pengertian dari marking stamping. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu memahami fungsi dari marking stamping. Yang ketiga itu peserta didik mampu mengetahui dari jenis, alat dan bahan dari marking stamping. Dan yang terakhir itu yang sangat penting yaitu peserta didik mampu praktik langsung dengan teknik yang benar dalam praktik marking stamping itu tersendiri. Baik, di sini Ibu akan menanyakan kepada peserta didik semuanya, apakah peserta didik di sini sudah pernah melihat logam yang sudah diberi kode atau sudah diberi nama? Nah, itu ada yang tahu teknik penggunaannya apa namanya dan bagaimana cara penggunaan praktik itu? Belum. Nah, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan praktik dari marking stamping. Yang pertama itu pengertian dari marking stamping. Marking stamping adalah teknik pemukulan dengan menggunakan alat stamping yang berupa itu stamping angka dan juga stamping huruf dengan cara dipukul dengan keras, dan pukulan itu diperlukan 1 kali pemukulan. Fungsi dari marking stamping ini yaitu untuk mengasih identitas dari suatu benda kerja. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan APD, alat dan juga bahan dari marking stamping. APD yang diperlukan dalam praktik marking stamping ini yang pertama itu ada wear pack yang berfungsi sebagai melindungi tubuh kita. Yang kedua itu ada sepatu safety yang berfungsi sebagai untuk melindungi kaki kita, karena di sini kita menggunakan teknik memukul menggunakan palu. Nah, jika terjadi kejatuhan pada kaki kita bisa mengakibatkan fatal. Selanjutnya itu ada sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan kita, dan yang terakhir itu ada kacamata yang berfungsi untuk melindungi mata kita. Baik, kita lanjut dari alat dan bahan yang digunakan dalam praktik ini. Yang pertama itu ada palu. Nah, di sini siapa yang sudah tahu fungsi dari palu itu apa? Memukul. Ya, benar sekali. Fungsi dari palu ini untuk memukul. Yang kedua itu ada tang. Siapa yang tahu fungsi tang ini untuk apa dari praktik marking stamping? Menjepit apa? Logam. Nah, ya benar sekali kepada Ragil. Kasih aplaus untuk Ragil. Nah, fungsi dari tang ini untuk menjepit dari stamping itu sendiri, alat stamping itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada mistar. Mistar ini berfungsi untuk mengukur jarak antara kita stamping nanti. Selanjutnya itu ada penggores untuk penandaan dari benda kerjanya nanti. Dan yang paling penting itu ada alat stamping. Di sini kita di mana alat stamping ini ada 2. Yang pertama itu ada yang belakang, kalau perhatikan terlebih dahulu pada Nabil. Baik, kita lanjut. Nah, alat dari stamping ini yang pertama itu ada huruf. Nah, fungsi dari alat stamping huruf ini untuk mengasih identitas dari suatu benda kerja, seperti menamai benda kerja itu tersebut. Dan yang kedua itu ada alat stamping yang
huruf. Nah, fungsi yang huruf ini untuk mengasih kode. Iya, maaf, ada angka. Pada angka ini untuk mengasih kode pada benda kerja. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Nah, oke. Di sini Ibu mempunyai gambar kerja dan juga job sheet dari marking stamping di sini. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana nanti kita akan praktik langsung untuk menamai pada benda kerja ini. Kan kita kemarin sudah praktik langsung membuat loyang kue atau cetakan kue. Nah, jadi kita lanjut yaitu proses terakhir dan kita melanjutkan proses stamping pada benda kerja ini. Baik, kita bagi kelompok menjadi 2 dulu. Untuk langsung bagi 2 baris. Nah, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Baik, kita pindah ke meja sebelah sini. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membawa ini? Sini. Sini. Stamping. Di sini kameranya. Suruh dengar. Baik, anak-anak tolong pindah ke meja sebelah sini. Oke, tadi Ibu ada kelupaan untuk menyebutkan alat yang terakhir itu adalah landasan sebagai untuk tumpuan kita pada saat memukul praktik marking stamping tadi. Nah, untuk langkah yang pertama jangan lupa untuk memakai APD. Kita menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita. Nah, yang pertama itu kita lanjut dengan pengukuran pada benda kerja. Boleh pindah? Nah, pada benda kerja kita ini kita ukur ketinggian dan juga lebar dari benda kerja ini supaya hasil yang diinginkan itu terletak di tengah. Kita ukur dengan penggaris dan juga penggores. Ada yang bisa bantu Ibu untuk pegang ini? Baik, pertama itu kita ukur ketinggian dari benda kerja ini. Nah, benda kerja yang kita ukur ini mempunyai ketinggian berapa? 87 mili dengan lebar yaitu 20 cm. Nah, baik. Untuk menghasilkan titik tengah ini kita bagi 2 saja. Ya benar, yaitu menjadi 10. Kita kasih tanda dulu. Dan untuk ketinggiannya kita bagi 2 saja. 44 mili di sini. Kurang.
Nah, ini sudah kita dapat titik tengah dari benda kerja ini. Kemudian kita kasih jarak lebar berapa. Nanti kita sesuaikan dengan penamaan dari benda kerja itu mempunyai lebar berapa. Di sini kita ngambil dengan ukuran 5, jadi otomatis yang di sebelah kanan itu 2,5 dan sebelah kiri 2,5. Oke, baik. Ini sudah terlihat penandaan pada benda kerja yang telah Ibu ukur tadi. Terlihat yang belakang, Indri? Oke, baik, kita lanjut. Setelah kita mengukur ketinggian dan lebar dari benda kerja, di sini kita ambil huruf atau angka yang kita gunakan untuk penandaan pada benda kerja. Setelah itu kita menggunakan tang yang berfungsi untuk menjepit benda stamping ini supaya tidak terkena langsung pada saat pemukulan, terkena ke tangan. Nah, seperti ini. Nah, teknik pemukulan pada stamping ini digunakan itu pemukulan dengan 1 kali dengan pukulan yang keras, tetapi dengan syarat benda kerja yang digunakan itu memiliki ketebalan berapa dulu. Kenapa tidak boleh lebih dari 1 kali, Bu? Karena kalau pemukulan lebih dari 2 kali, lebih dari sekali itu otomatis dia akan adanya pergeseran atau pukulan yang kita pukul itu kualitasnya tuh berbeda. Bisa keluar dari yang pertama kita pukul tadi. Boleh diperhatikan untuk pemukulannya itu 1 kali dengan pukulan yang keras. Oke. Tolong diperhatikan ya. Oke. Sudah terlihat hasilnya. Apa itu, Bu? Nol ya? C. Nol ya, Bu? Hah? Nah, di sini ada yang mau mencoba. Fauzan. Coba, Bu. Boleh. Coba. Fauzan coba. Jangan lupa PD-nya digunakan. Ini tandanya dulu. ABC dari mana? Ini coba bikin ABC. Apa dia? Penuh lagi. Ini tanya. Nah, tadi Ibu tadi lupa memakai kacamata ya untuk menjelaskannya. Nah, Nak Nabil tolong pakai kacamatanya. Baik. Indri jangan rusak. Gimana tadi, Bu? Ini di mana tandanya, Bu? Ini terlihat tidak? Nah, Ini huruf A-nya ngarah kemana, Bu? Pas. Nabil. ini Nabil. Di sini. Iya, lanjut nih. Lanjut Nabil. Nah, seperti ini. Oh, skill. Ibu, Iya, dengan pukulan 1 kali ya. bergeser. Nah, ini karena pukulan yang terjadi tidak kuat atau tidak keras mengakibatkan pukulannya itu tergeser dan juga penandaannya itu kurang jelas pada benda presisi kerja. ya? Nah, ya benar sekali. Coba untuk sekali Mbak lagi Ika. ya, Bu. Oke, silakan.
Ini agak kuat berarti. Iya, dengan satu pukulan tetapi keras. Ini landasannya. Tak iya tadi ada landasan yang bolong. Tidak. Oh no. Sini, Min. Jangan sini. Di sini. Sini ya. Nah, Sudah cukup baik, Bu. Jadi bercecer. ini bisa dilihat ini hasil terakhir dari pukulan Nabil. Bagaimana Lingga dan teman-teman yang lain? Yang ini? Yang ini agak ada cacat sedikit, Bu. Nah, yang ini yang terakhir. Oh, Pukulan yang terakhir. bagus, Bu. Nah, sudah bagus ya karena pukulan Nabil tadi itu satu kali pukulan dengan pukulan yang keras. Ada lagi yang mau mencoba? Indri. Baik, silakan pada Indri. Terima kasih kepada Nak Nabil ya. APD-nya jangan lupa dipakai ya, Indri. Indri beliau terus banyak dapat gaji. Dapat job terus. Tolong yang belakang perhatikan ya, Aldi. Aldi, Bu. Lagi-lagi Aldi. Aldi ini susah memang hidup. Susah untuk dimengerti. Kau bebe. Misalnya itu masih agak promosi ya. Jadi lah. Oke, Indri. Oke, dengan satu kali pukulan ya, Indri. Balik. Ini terbalik, Indri. Oh, jokes itu. Biar gak tanggung. Lihat dulu angkanya, pastikan angkanya tidak terbalik ya. Baik, Bu. Itu sumsi. Burem ya sama itu. Ya benar. Agak itu. Terbalik enggak? Situasi. Nah, setelah itu dijepit menggunakan tang. Ini agak ke tengah sedikit supaya pas waktu pemukulan tidak lepas dari tangnya. Tengah. Kita lihat juga ya landasan yang digunakan apa itu rata atau ada gelombang atau ginjil-ginjilan. Ginjulan. Apanya? Apli kemarin. Ke situ Oh, nice. Oh my god. Nice. Boleh satu kali lagi di sini supaya hasilnya terlihat. dari mesin-mesinnya pulang. Oh, nice, Indri. Very good. Langsung saja kamu kerja. Dia ucapnya enggak rata. Jangan palu konde. Boleh sekali lagi Indri. Kalau ininya landasan itu lah. C ini. Wah, palu konde, Wak. Coba di sini. Iya, sih bagus ini. Iya. Dengan pukulan Coba lurus kalian. satu pukulan tapi pukulannya itu keras ya. Oh, Indri. Wah. Let's go. Awas. Terbalik. Bolong. Lubang. Waduh, bahaya. Ada yang bisa membantu Indri di sini? Lingga, Bu. Lingga, boleh silakan Lingga. Leng. Dia nggak bisa gitu. Oh, dipukul berkali. Pisau dia. Hah? Nggak bisa. Harus 2 kali. 2 kali sepertinya, Bu. Nah, Enggak boleh harus kali. Sekali harusnya. Kenapa harus memakai tali? APD-nya Lingga jangan lupa. Tolong perhatikan dulu ya anak-anak, jangan ribut dulu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ini aku juga. Kita bos, Bu. Tahu terus ada sejarah jantan. Oh, selesai guys, sudah ada videonya. Perhatikan dulu Nabil, Ya, Bu. Kenapa harus memakai tang, Bu? karena supaya
megangnya itu terjepit dengan Supaya dengan tidak kuat. kalau menggunakan kanan tangan bisa kena tangan ya, Bu? Iya bisa. Aduh, Nah, kenapa kedalaman. Mas Liga. Nah, ini sudah cukup bagus ya. Iya. Coba dibaliknya, Bu. Agak bolong, Bu. Walau. Bolong. Coba lihat Ragil. Lagi lebutan. Bagus, Bu. Nah, sudah bagus ya. Iqbal mau coba, Bu. Nah, nanti dulu ya. Nah, jadi selanjutnya di sini Ibu kan tadi sudah memberikan kalian gambar kerja. Nah, Ibu sudah membagi dua kelompok di mana nanti ditulis di benda kerjanya itu sesuai kelompok masing-masing. Misal kelompok 1 berarti tulis di sini kelompok 1. Mengerti tidak? Dengan langkah-langkah yang sudah Ibu contohkan tadi. Siap, Bu. Baik, silakan ke mejanya masing-masing untuk mengerjakannya. Baik. Mana huruf D, Bu? Tadi ada. Ini, guys. Apa bisa juga Sini, disingkat guys. ke apa ya? Aduh, tadi. Ada tadi tuh. Itu bukan. Lo aku balik dulu. Karena BC. Banyak dari BC nah, kalau sudah dengan aku tinggal A tuh lah. Mana beda kerjanya? Jadi kelompok ini mana? ABC 1 2 3 ini. Ada tadi kedua. Ya, Rom, bakso. B nih. BC kan. Ini tidak bisa dibuka ini, Bu. Bu, ini no mantap. Nah, ini perlu dilakukan perawatan. Jangan lupa diukur dulu ya. Kita cari titik tengahnya dengan menggunakan penggoras dan juga mistar. Pas. Ini tidak rata. Ini pakai ini, Bin. Gua wajar harus sekali. Oke. Nice, very good. Very well. Ini sudah diukurkan tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yuk bola. Nabil nih. Opal Bil. Ubil, Siapa lah? Nama dia nih ya. Iya. Fitra. Benar ya, Bu? Benar ya, Bu ya? I love them. Nabi, yuk. Repot kan jadi nabi. Bagaimana kelompok 1? Sudah, Bu. Mau mencoba, Bu. Coba. Tahir. Saya, Bu, mau coba, Bu. Saya dulu, Pak. Nah, sudah Bang. Dah. Enak kok, Nabi. Jadilah. Habis. Setengah jam. Tanya dia. Duk. Wah, kantap itu. Lagi. Lagi, Pak Yu. Sekali. Nunggu budak sudah. Kelompok 1 sudah. Sudah, Bu. Tolong dikumpulkan dulu. Mau mencoba, Bu. Kalau kantap tuh bunyinya tuh duk. Dup ya. Oh. Bagus banget. Coba kita lihat dulu. Lagi. Oke, untuk kelompok 1 silakan dulu ke tempatnya. Kelompok
Kelompok 2 bagaimana? Udah mau. Sudah aku kelompok 2. Remember when we would stay out too late? Ini yang kelompok 2 ya, dan ini yang kelompok 1. Bisa dilihat dulu apa perbandingan kelompok 1 dan juga kelompok 2. Bagus kelompok 2, Bu. Kelompok 1, Bu. Kelompok satu. Iya, bagus kelompok Lebih keren. Lebih keren. Lebih rapi. Lebih rapi. Mbak, tapi tidak sesuai dengan job sheet. Itu kesalahannya ya. Nah, Keren. untuk kelompok ini kelompok 2. Bagaimana? Terlihat Miring-miring, Bu. miring-miring atau Itu satu bukan bolong. Itu satu. Satunya agak gemuk dikit. Apa itu? Nah, jadi untuk kelompok 2 itu kelompok 1 itu sudah bagus. Tetapi dalam job sheet-nya tadi kan sudah Ibu suruh itu sesuai dengan job sheet ya. Ya. Kenapa ini tidak sesuai dengan job sheet yang telah Ibu tentukan? Main-main, Bu. Kan ini Bu, Main-main, Bu. kurang Bu. Sesuai job sheet kan ini mukulnya satu, artinya gantian lama. Yo, jadi kami buat itu, Bu. Gantian kan lama Bu. Langsung ke nama, Bu. Ya. Dan untuk yang kelompok 2 ini masih terlihat ada yang jebol atau bolong karena benda kerja yang kita gunakan ini tipis dan pukulan yang kita pukul tadi itu terlalu keras. Kita lihat juga kondisi ketebalan dari benda kerja yang kita gunakan. Indri, Bu. Baik. Setengah jam. Baik, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan praktik kita pada hari ini. Linda, baik, kepada Linda, silakan. Ibu, di sini Ibu telah mengajarkan bagaimana cara membuat stampingnya, Bu, dengan menggunakan safety-nya, ketiganya, dan juga untuk pukulannya itu jangan terlalu kuat, disesuaikan dengan ketebalan pelatnya. Kemudian untuk pukulan itu hanya satu kali, jangan berkali-kali, Bu. Oke, baik, terima kasih kepada Linda. Beri apa dulu untuk Linda. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan mengasihkan kesimpulan. Jadi pada praktik kita hari ini itu adalah marking stamping, di mana marking stamping ini adalah proses dengan teknik pemukulan dengan cara alat stamping itu dipukul dengan satu kali pukulan, tetapi pukulannya keras dan sesuaikan dengan benda kerja yang digunakan. Baik, sebelum Ibu akhiri, ada yang kepada Ilham untuk memimpin doa untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Pada Ilham, silakan. Baik, kalau kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa kita. Baik, pelajaran hari ini Ibu akhiri. Semoga ilmu